Kita lanjutkan di soal nomor 16. Di sana ada prisma yang direbahin ya. Nah, dengan informasi yaitu pertanyaannya, tentukanlah volumenya ya. Berarti volume prisma nanti kita fokus ke luas dari segitiga AED ya, ADE dikali sama tingginya anggap aja sebagai si AB. Nah, kita harus targetkan ke sana ya. Hmm. Karena di sana bilangnya prisma doang, kita nggak tahu tuh ADE segitiga apa ya. Nah, kita coba cek ke nomor satu. Nomor satu bilangnya luas perseginya sama dengan persegi panjang ABCDE, ABFE sama CDF sama ya 100 ya. Oke, kalau seandainya kita angkat sebagai T, di sini ada S, di sini ada S, di sini ada S, berarti kita cuma dapat informasi nih, yaitu kita ambil salah satunya ya, luas A, B, C, D sama dengan 100. Berarti kan tinggal T dikali S sama dengan 100. Nah, kita mentok ya, nggak tahu dapat berapa nilai T sama S-nya dan nggak bisa memperkirakan. Ya, tentunya nanti banyak kondisinya. Berarti satu saja tidak cukup. Berikutnya yang kedua segitiga DAE, segitiga sama sisi dengan luas sama dengan 20. Oke, segitiga sama sisi. Di sini ada 60 derajat ya, berarti kan. Oke, ini ada S, ada S. Kita pakai formula segitiga luas pakai trigonometri. Berarti setengah dikali alas kali sama sisi satunya lagi dikali sama sin. Nah, sinus 60 sama dengan hasilnya 20 ya kata dia. Berarti setengah dikali S kuadrat kali sama setengah akar 3 sama dengan 20. Nanti S kuadratnya ketemunya setengah kali setengah seperempat kali sama 20-nya nanti menjadi 80 dibagi sama akar 3. Nah, S-nya nanti ketemunya akar dari 80 per akar 3. Dihitung, tidak usah ya, segitu aja. Yang penting sudah dapat kondisinya nanti. Nah, di sini akar 80 per akar 3. Nah, kalau cuma dapat S doang, kita nggak tahu dapat nilai T-nya berapa ya. Jadi nomor 2 pun juga sama, belum cukup. Oke. Nah, bagaimana sekarang kalau kedua-duanya? Yuk, kalau satu dan 2, satu dan 2, satu dan 2. Nah, berarti kan luas ADE tadi udah dapat ya, satu dan 2. Berarti sudah cukup dong luas ADE-nya. Sudah ada tuh, atau DAE ya. Berarti tinggal 20 dikali sama tinggi ya, volumenya. Tingginya mana? Tingginya belum ada ya. Kita ambil dari sini aja nih. Nah, ini kan tingginya sama dengan 100 per S. S-nya udah ada dong. S-nya sama dengan 100 per, walaupun angkanya jelek ya, 80 per akar 3. Nah, nanti bisa kalian ganti nih menjadi 20 dikali akar dari 80 per akar 3. Ada nilainya? Ada dong. Tapi kan nggak usah dihitung ya. Yang pasti satu dan 2 bisa bersama-sama untuk menjawab pertanyaannya ya. Jadi jawabannya adalah yang C isinya. Berikutnya nomor 17. Oke, maaf. Nomor 17. Nah, di nomor 17, balok AB-nya sama dengan 6, AD-nya, AD itu berarti sama kayak lebar ya, 4. Nah, kemudian AE-nya sama dengan 2. Berarti kan di sini 2 ya. Kak, perpotongan diagonal. Pertanyaannya, tentukanlah hubungan P sama Q. Oke, nah, P, K gede. Oke, berarti kita butuh panjang CF-nya dulu ya. CF itu berarti adalah akar dari kita Pitagorasin antara 4 sama 2. Nah, jadi sama dengan 16 sama 4, 20 ya. Ini 2. Nah, akar 20 sama dengan 2 akar 5. Selanjutnya, kalau sudah otomatis nanti yang kedua, panjang KC sama dengan setengah CF. Nah, berarti kan setengah dari 2 akar 5. Ya, sama dengan akar 5. Oke, kalau sudah kita fokus ke segitiga C, D sama K. Ya, kita bikin segitiganya. Bagus sedikit ya. Oke, di sini sebagai D-nya, ini C-nya, di sini sebagai K-nya. Tadi sudah ada ya, di sini akar 5, C ke D-nya kan berarti 6. Nah, kita cari panjang
K ke D dengan Pitagoras lagi. Berarti antara 6 kuadrat ditambah sama akar 5 kuadrat. Ini jadinya 36 ditambah sama 5 sama dengan akar 41. Nah, akar 41 tentunya lebih kecil dong daripada akar 61 ya. Jadi yang B isinya. Berikut nomor 18 ada balok. Nah, ada balok di sana panjangnya sama dengan 6. 6 semuanya ya. Balok maaf. Bukan kubus. Baloknya AB-nya 6, BC-nya sama dengan 5, CG-nya sama dengan 8. Oke, nah kita cari panjang itu dulu ya, BE. Yang pertama kita cari panjang BE, berarti Pitagoras antara 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Ya, kalau pakai triple ataupun dihitung Pitagoras nanti ketemunya sama dengan 10. Nah, yang kedua, karena di sana ada BN sama dengan setengah EN, maka nanti kan otomatis BN sama EN itu perbandingannya 1:2 ya. Nah, berarti di sini satu bagian, sini dua bagian. Otomatis nanti karena target kita mau cari C ke N, berarti kita cari panjang BN-nya dulu ya. BN itu otomatis sepertiga dari panjang si BE. BE itu sama dengan 10. Nah, ketemulah 10/3. Kalau sudah, yang ketiga kita fokus ke segitiga dari BN sama C. Oke, kurang lebih kayak gini. Ini siku-sikunya di B ya. Di sini ada N sama C. Jadi kalau ketemu jarak titik ke titik, usahakan pakai Pitagoras. Kalau bisa bikin Pitagorasnya ya. Tapi kalau nggak ketemu, pakai konsep trigonometri yang lain. Baik, BN-nya sudah ketemu tadi sama dengan 10/3. Kemudian BC-nya sama dengan 5. Nah, kita cari CN pakai Pitagoras antara 10/3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, berarti kan jadinya 100/9 ditambah sama 25. Oke, 25 dikali 9 adalah 225. Jadi akar 325/9. Ya, nah kita bandingkan sekarang akar 325/9 sama akar 315/9. Tentunya lebih besar ya. Lebih besar sih P-nya daripada si Q-nya ya. Jadi P itu lebih besar daripada si Q. Ya, semoga bisa dipahami. Lanjut berikutnya nomor 19. Di nomor 19 di situ ada kubus nih baru. Sini ukurannya 3 semuanya ya. Nah, kalau kubus CE itu kan diagonal ruang ya. Nah, diagonal ruang itu ada cara mudahnya, S akar 3. Nah, maka jadi langsung kita ketemu ya, 3 akar 3. Kemudian EP itu satu sama PC itu adalah 5. Nah, di sini satu, di sininya 5. Maka jadinya 6 bagian ya. Pertanyaannya, tentukanlah P ke H. Oke, tentukanlah jarak P ke H-nya. Baik, ini yang diminta sama dia. Nah, kita bantu dengan H ke C ke H-nya ya. Nah, kita pakai garis yang bagus. Ini yang ditanya sama dia. Nah, nanti kita bantu dengan segitiga C ke H juga. Nah, jadi kita gambar sekarang. Oke, kurang lebih kayak gini. Nah, nanti ini yang ditanya sama dia. Ya, nah, yang pasti nanti di sini ada siku-siku ya, siku-siku si H, kemudian E, dan di sininya adalah yaitu C-nya. C ke H itu kan diagonal sisi 3 akar 2, E ke H 3, C ke E tadi 3 akar 3. Nah, ini belum tentu siku-siku ya, nggak boleh. Ya, belum tentu siku-siku di P ya. Nah, sekarang kita gunakan sudut aja ya di sini. Nah, yang pertama adalah pada segitiganya kita gunakan aturan cos aja nih dulu. Oh iya, panjang EP kita cari bisa ya. Sebelumnya panjang EP kita cari dulu. EP itu kalau pakai perbandingan berarti kan 1/6. Nah, dari si 3 akar 3. Nanti ketemunya setengah akar 3. Nah, jadi yang pertama kita cari cos. Cos alfa sama dengan sami. Sampingnya 3, miringnya 3 akar 3. Nah, kita sederhanakan menjadi 1/akar 3. Yang kedua,
Kalian fokus ke segitiga pakai rumus yang ini loh, yang aturan cos. Kalau ada di sini A, B sama C, nah cara mencari C adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali sama cos alfa. Gitu ya. Kan di sini tadi sudah ada nih ukurannya sama dengan setengah akar 3. Ya, jadi kita mau nyari pH. Jadi pH kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Fokus ke segitiga ini aja ya. Nah, 3 kuadrat ditambah sama setengah akar 3 kuadrat dikurang 2 kali 3 kali setengah akar 3 dikali sama cos. Cosnya 1/akar 3. Nah, enaknya bisa dicoret nih. Nah, gitu ya. Jadi pH kuadrat sama dengan 9 ditambah sama 3/4 dikurang 3. Nah, nanti kalau kalian hitung, 9 kurang 3, 6. 6 kali 4, 24. Tambah sama 3, 27 ya. 27/4. Jangan lupa dikasih akar. Nah, 27 itu kan bisa kita sederhanakan menjadi 3 akar 3. Ya, jadinya 9 kali sama 3 dibagi sama 4. 9-nya kita keluarin, 4-nya kita keluarin, dan sisanya tinggal akar 3. Jadi jawabannya adalah yaitu 3/2 akar 3. Oke, disimak ulang baik-baik dan diingat-ingat rumus aturan cos. Nomor 20. Oke, nomor terakhir. Di sini ada informasi balok. Nah, panjang AB 12, BC-nya 4, dan BF-nya adalah 3 ya. Kita wakilkan dengan CG. Kemudian, di sana ada T pada DF, sehingga panjang TF-nya sama dengan 10. Oke, nah, yang pertama kita lakukan, kita cari dulu panjang DF-nya pakai rumus diagonal ruang ya. Panjang kuadrat tambah lebar kuadrat ditambah sama tinggi kuadrat. Nah, nanti kalau kalian hitung, ketemunya adalah akar 169 sama dengan 13. Karena DF-nya 13, otomatis jika TF-nya 10, maka jadinya beta-nya adalah 3. Nah, oke. Nah, sekarang kita fokus dulu yang berikutnya ke segitiga DCF. Oke, kita gambar dulu. Ya, baik. Nah, DCF berarti nanti di sini ada D, di sini ada C, dan di sini ada F. DC-nya sama dengan 12 ya. Kemudian CF-nya Pythagoras antara 4 sama 3 ketemunya 5. Oke. Otomatis DF-nya di sini dapatnya 13. Nah, kita fokuskan ke sudut di bagian sini ya. Nah, di bagian D. Sama kayak tadi ya, kita pakai aturan cos, berarti cos alfa sama dengan 12/13. Oke, langkah yang ketiga, kita fokus ke segitiga untuk mencari PP. Berarti kita fokus ke segitiga C, D, sama T. Oke, kira-kira di sini ada D, di sini ada T, ada C. DT-nya 3 ya. Kemudian CD-nya kan tadi adalah 12. Ini sudutnya. Nah, kita mau nyari TC. Pakai aturan cos lagi. Berarti CT kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikurang 2 kali 3 kali 12 kali sama cos. Cosnya 12/13. Oke, 9 ditambah 144. Nah, ini kalau dihitung nanti ketemunya 864/13. 144 tambah 9 itu 153. Disamakan penyebutnya menjadi 1989 dikurang 864/13. Ini dapatnya adalah 1125/13. Karena masih ada kuadratnya, kita pindahkan menjadi akar 1125/13. Nah, 1125 itu perkaliannya 225 dikali sama 5/13. Nah, 225-nya kita keluarin ya. Menjadi 15, sisanya tinggal 5/13 ya. Jadi jawabannya yang A isinya. Oke, selamat mengulang agar semakin paham dalam memahami soal di nomor 20. Oke, terima kasih.